semuanya, selamat datang kembali di channel Umamkan, di mana di sini kita tidak hanya akan mereview action figure tokusatsu, tapi kita juga akan membahas misteri-misteri dan juga cerita yang belum pernah terkuak di TV seriesnya. Jika sebelumnya kita sudah membahas SIC Hero Saga dari Kamen Rider Yuki yang kemarin seru banget, bahkan di kolom komentarnya pun seru-seru kalau saya baca. Oke, dan kali ini seperti janji saya di video kemarin, kita akan membahas secara spesifik tentang Kamen Rider Yuga. Nah, mungkin pembahasan kita kali ini nggak bakalan begitu lengkap, jadi saya mohon bantuannya untuk teman-teman. Jika ada yang kurang ataupun terlewat dari pembahasan kita kali ini, teman-teman sangat dibolehkan untuk menambahkannya di kolom komentar, oke? Agar semua teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi yang keren dari saya dan juga dari teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya saya mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten dan informasi yang dapat bermanfaat untuk kita semua, oke? Oke, kita lanjut pembahasan untuk Kamen Rider Yuga, fakta dan juga misterinya. Part pertama, kemunculan. Seperti yang teman-teman ketahui, Kamen Rider Yuga adalah versi negatif dari Kamen Rider Yuki dengan pengguna yang sama, yaitu Shinji, tapi dalam bentuk versi darknya ataupun Dark Shinji. Pada TV seriesnya sendiri, Ryuga tidak pernah dimunculkan. Akan tetapi, Kamen Rider Yuga sendiri diceritakan muncul untuk pertama kalinya pada movie final episode di Kamen Rider Yuki, di mana Dark Shinji yang tiba-tiba muncul dalam bentuk Ryuganya masuk ke dalam pertempuran ataupun pertarungan antara Fime melawan Oja dan menghancurkan ataupun mengalahkan Oja serta membunuh Genos Survive yang mengakibatkan gugurnya Kamen Rider Oja. Nah, pada movie ini Ryuga sendiri diceritakan memiliki tubuh sendiri yang dapat berkeliaran hanya di dunia cermin. Walaupun sesekali Ryuga dapat keluar dari dunia cermin sebagai Dark Shinji, hanya saja Dark Shinji saat dia berada di dunia nyata, dia memiliki jangka waktu tertentu, jadi tidak bisa lama-lama. Nah, singkat cerita, Dark Shinji di sini diceritakan berhasil mengambil tubuh Shinji agar dapat leluasa di dunia nyata. Atau bisa dibilang Dark Shinji ingin bergabung dengan Shinji agar bisa mendapatkan tubuh yang nyata, agar bisa berkeliaran juga di dunia nyata tanpa ada batas waktu. Nah, intinya Ryuga di sini diceritakan habitat aslinya itu ada di dunia cermin. Itu kenapa ada scene di mana Ryuki dapat bertemu dengan Ryuga one by one di dalam dunia cermin. Bahkan Ryuki dapat bertarung dengan Ryuga secara langsung di luar dunia cermin ataupun saat dunia nyata dan dunia cermin bergabung di akhir filmnya. Kemunculan Ryuga yang kedua ada pada film Ryuki pada film 13 Rider-nya. Di alternative story ini, di sini Ryuga muncul cuman untuk ngegebukin Ryuki dan Knight aja. Ryuga sepertinya bekerja sama dengan rider-rider lainnya untuk ngebantai Ryuki dan juga Knight. Kemunculan Ryuga yang ketiga ada di alternative story-nya. Kali ini dari majalah SIC Hero Saga yang berjudul World of Eve yang kemarin sempat kita bahas. Pada episode ke-34, Dark Shinji muncul dan mengambil alih Shinji dan dia berubah menjadi Ryuga Survive. Hingga pada akhirnya Shinji mengambil alih kembali tubuhnya dan mati. Nah, kemunculan yang keempat masih di SIC Hero Saga. Kali ini judulnya yang berbeda, yaitu Advent Calendar. Di versi ini, Ryuki benar-benar dalam bentuk yang masih Ryuki saat dia masih di dalam dunia cermin. Tiba-tiba saja dari warna merah Ryuki berubah menjadi warna hitam Ryuga. Ryuki yang terkenal tidak akan melawan rider lain, malahan menjadi kejam dan membunuh mereka semuanya. Oke, bisa dibilang versi yang ini adalah versi Ryuki yang berevolusi menjadi Ryuga secara langsung seperti itu. Ini untuk versi yang ini. Kemunculan yang kelima ada di episode ke-21 dan juga ke-22 di Kamen Rider Zio. Diceritakan Shinji memiliki hati yang dendam terhadap pembaca ataupun pelanggan dari Ore Journal yang berhenti mengikuti ataupun membaca artikel dari Ore Journal. Walaupun secara terlihat si Shinji ini ikhlas, tapi di dalam hati Shinji memiliki rasa kesal dan dendam kepada semua pelanggan dari Ore Journal ini. Dan inilah yang mengakibatkan Dark Shinji bangkit dan berkeliaran di dalam dunia cermin. Timejacker yang mendapatkan informasi terkait Dark Shinji dari Mamang Tsukasa ataupun Diket mencari Dark Shinji dengan cara memecahkan kaca secara berulang-ulang agar Dark Shinji dapat muncul di hadapan mereka. Nah, setelah muncul, mereka menjalin kerjasama dengan Dark Shinji
Dan Dark Shinji di versi ini berubah menjadi Another Rider Ryuga. Hingga akhirnya dia dikalahkan oleh si tuan rumah, si pemilik film ini, yaitu adalah Kamen Rider Zi-O dalam bentuk Zi-O 2-nya. Dan yang keenam muncul pada film Rider Time Ryuki, yaitu spin-off dari Kamen Rider Zi-O. Di versi ini, Shinji benar-benar berada di dalam dunia cermin. Berbeda dari movie pertama tadi, di mana si Dark Shinji dapat berkeliaran di dalam dunia cermin. Di versi ini, Dark Shinji benar-benar bersemayam di tubuh Shinji walaupun mereka berada di dalam dunia cermin. Hingga pada akhirnya, Dark Shinji pun berhasil menguasai Shinji dengan hasutan-hasutannya dan berubah menjadi Ryuga. Dan yang versi terakhir ada di film yang belum saya tonton hingga saat ini, yaitu ada kemunculan Ryuga di movie-nya Kamen Rider Geats dan juga Revice, dimana saya pernah melihat scene dimana Ryuga melawan Tycoon dan juga Leaf, hingga pada akhirnya si Ryuga mendapat serangan kejutan dari Knight berupa Final Fan yang mengakibatkan terlemparnya Ryuga dari tubuh Ryuki. Saya nggak ada nge-save video ini sih, tapi kita tunggu aja videonya rilis dalam bentuk HD-nya ya. Nah, itu dia versi-versi kemunculan dari Dark Shinji atau Kamen Rider Ryuga. Saya tidak akan membahas versi alternatif world dari serial Kamen Rider Decade ataupun dari movie-movie Taisen-nya. Nah, dari beberapa kemunculan Dark Shinji ini atau Ryuga ini, tujuan dia hanya satu, yaitu ingin memiliki tubuh yang nyata yang dapat hidup di dunia nyata. Sedangkan untuk menghancurkan semua rider, mungkin ini adalah hal yang sangat sepele bagi si Ryuga ini. Karena untuk mengalahkan semua rider itu adalah hal yang sangat gampang bagi Kamen Rider Ryuga. Nah, untuk mendapatkan tubuh yang nyata, ini akan terwujud jika si Dark Shinji dapat mengendalikan tubuh Shinji secara utuh dan permanen, ataupun mengambil alih tubuh dari Shinji yang asli. Part kedua, Rider terkuat. Tak bisa dipungkiri bahwa Ryuga adalah Kamen Rider terkuat, baik itu di movie, spin-off, majalah SIC, bahkan di seriesnya sendiri. Walaupun Ryuga tidak pernah muncul di seriesnya. Nah, untuk statistik kekuatan dari Ryuga ini dalam bentuk defaultnya lebih tinggi dari semua rider termasuk Ouja dan Knight, tapi sedikit lebih rendah dari Odin. Akan tetapi, Ryuga dalam bentuk survive memiliki statistik power yang lebih tinggi daripada Odin. Nah, untuk Kamen Rider Ryuga dalam bentuk defaultnya, pada ability parameternya, dipancing powernya memiliki kekuatan sebesar 12,5 ton. Nah, ini setara dengan pukulannya Kamen Rider Ouja. Tapi untuk tendangan dari Kamen Rider Ryuga ini memiliki bobot sebesar 22,5 ton. Ini lebih besar ketimbang Kamen Rider Ouja yang hanya 20 ton aja. Nah, sedangkan untuk special ability-nya seperti Advent Drag Breaker, Drag Saber, Drag Claw, Drag Shield, dan juga Dragon Rider Kick ini rata-rata hampir di atas 3000. Intinya lebih tinggi ketimbang rider-rider yang lainnya. Nah, tapi untuk parameter yang dimiliki oleh Ryuga ini sedikit lebih rendah daripada Odin. Tapi jika dia berubah menjadi Ryuga Survive, kekuatan pukulan dari si Ryuga Survive ini memiliki bobot sebesar 17,5 ton, setara dengan pukulannya Kamen Rider Odin. Tapi untuk tendangannya memiliki bobot sebesar 27,5, lebih besar dari Kamen Rider Odin yang hanya 25 ton aja. Dan untuk special attack-nya, yaitu adalah Dragon Firestorm, ini benar-benar tinggi banget sebesar 10.000 AP ataupun 500 ton. Dan ini yang paling kuat di antara semua rider, bahkan termasuk si Ryuki Survive sendiri. Part ketiga, rider yang dikalahkannya. Yang pertama ada Kamen Rider Knight, walaupun ini tidak sampai selesai pertarungannya. Selanjutnya ada Kamen Rider Ouja dan juga Fime yang dikalahkan pada film movie final episode. Berikutnya ada Kamen Rider Tiger, walaupun Ryuga dalam bentuk dasarnya sudah GG parah, akan tetapi Ryuga yang penasaran dengan kartu survive dan mencobanya dan berubah menjadi Ryuga Survive mengalahkan Tiger dengan serangan overkill-nya. Selanjutnya Ryuga juga berhasil mengalahkan 12 alternatif Zero pada majalah SIC Hero Saga yang berjudul World of Eve. Selanjutnya, Ryuga dalam bentuk base-nya mampu mengalahkan ataupun membunuh Ouja Survive dan juga Zolda pada majalah SIC Hero Saga yang berjudul Advent Calendar. Dan yang terakhir, Kamen Rider Ryuga berhasil membunuh Kamen Rider Guy ya, dan menghajar habis Ouja dan Knight pada film Rider Time Zi-O. Walaupun Ouja dan Knight tidak sampai mati. Ya, intinya teman-teman bisa menilai sendiri gimana pertarungan mereka. Siapa yang paling unggul dalam pertarungan Ryuga melawan kedua rider ini.
Walaupun belum pernah sama sekali diceritakan Ryuga melawan Odin, tapi kemungkinan sekali Ryuga bisa mengalahkan Odin walaupun hanya dalam bentuk base-nya seperti ini. Ya, kalaupun kepepet, mungkin Ryuga akan menggunakan kartu survive, dan Kamen Rider Odin tidak akan ada apa-apanya kalau Ryuga menggunakan kartu survive. Ini pendapat saya loh ya. Part keempat, yang dapat mengalahkannya. Oke, dari semua rider yang dikalahkan ataupun dibantai oleh Ryuga, ada satu rider yang dapat memukul mundur Kamen Rider Ryuga. Siapa itu? Ya, siapa lagi kalau bukan counterpart ataupun main karakter kita, yaitu adalah Kamen Rider Yuki. Ryuki saat berhadapan dengan rider lain sangat amat naif dan juga sangat mengecewakan bagi penonton. Akan tetapi, Ryuki sangat terampil dan kuat saat berhadapan dengan Ryuga seperti di film movie-nya ini. Entah karena Ryuga yang sedikit mengendorkan dirinya saat berhadapan dengan Ryuki, atau karena Ryuki memang aslinya kuat. Pada filmnya sendiri, Ryuki satu-satunya rider yang sering melakukan farming, mengalahkan monster-monster, di mana di saat rider-rider lainnya tidak peduli akan hal ini dan bertarung satu sama lain, Ryuki lah rider yang rajin mengalahkan monster-monster itu dan memberi makan peliharaannya, yaitu adalah Dark Rider. Jadi nggak usah heran kalau dari segi pengalaman bertarung harusnya Ryuki lebih unggul dari teman-teman rider yang lain. Tapi ya itu, kenaifan Ryuki yang tidak mau melawan rider lainnya atau tidak bisa kejam terhadap rider lain membuatnya dianggap sebagai rider terlemah oleh rider-rider lainnya. Padahal dia adalah rider yang terkuat, harusnya loh ya. Nah, dengan adanya Ryuga, membuat rider-rider yang lain di hadapan Ryuga menjadi tidak ada apa-apanya. Itu bisa mengindikasikan bahwa Ryuki aslinya sama kuatnya dengan Ryuga, karena Ryuga sendiri adalah alter ego dari Kamen Rider Yuki. Itu pendapat saya tentang power dari Ryuga dan juga Ryuki ini ya. Part kelima, asal-usul Shinichi. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas secara rinci untuk asal-usul dari Shinichi ini. Di kali ini saya akan membahas intinya aja ya. Oke, kita mulai. Saat Kido Shinji masih kecil, nama asli dari Kido Shinji adalah Shinny. Dan Shinny memiliki saudara kembar yang bernama Shinichi. Shinny memiliki sifat yang kalem dan sopan. Sedangkan Shinichi memiliki sifat yang susah diatur, nakal, dan juga fighter mania. Mantap. Hingga pada akhirnya Shinichi tewas tertusuk oleh preman demi untuk melindungi adiknya, yaitu Shinny. Setelah Shinichi tewas, Shinny menjadi traumatis. Sifat kalem dan sopan yang dimiliki oleh Shinny ini tiba-tiba berubah menjadi nakal, sama seperti Shinichi dulu. Hingga pada akhirnya Shinny didiagnosa oleh psikiater memiliki kepribadian ganda ataupun juga bipolar. Hingga pada akhirnya semua ini dapat disembuhkan dengan cara mengganti namanya yang dari Shinny menjadi Shinji. Dan karena ini akhirnya Shinji menjadi pribadi yang baru dan tidak memiliki gejala bipolar seperti saat dia masih menggunakan nama Shinny. Part ke-6, terciptanya Dark Shinji. Dark Shinji bisa juga dikaitkan dengan doppelganger. Sebelumnya, apa itu doppelganger? Secara definisi, doppelganger adalah penampakan dari seseorang yang masih hidup. Biasanya merupakan suatu pantulan. Doppelganger bukan merupakan suatu bayangan, dan biasanya hanya terlihat oleh orang itu sendiri. Istilah doppelganger seringkali dikaitkan dengan hal-hal mistis. Dalam cerita rakyat Jerman, doppelganger dianggap sebagai makhluk supernatural yang menampakkan diri pada mereka yang masih hidup. Nah, pada zaman modern ini doppelganger lebih sering diartikan sebagai kembaran jauh yang bukan kerabat dekat ataupun ada hubungan darahnya. Oke, itu sedikit hal tentang doppelganger. Teman-teman bisa search sendiri tentang doppelganger secara mendalam, oke? Apa kaitannya dengan Dark Shinji? Jika mengacu kepada ilmu supernatural, Dark Shinji hanya dapat dilihat oleh Shinji sendiri. Mereka kembar, sama halnya dengan doppelganger yang digambarkan seperti yang tadi saya katakan. Nah, doppelganger biasanya diartikan sebagai sesuatu yang buruk yang akan terjadi jika dia muncul. Nah, kalau dikaitkan dengan Shinji, setiap Shinji berubah menjadi Dark Shinji, nasib buruk selalu menimpanya. Di majalah SIC Hero Saga, Shinji mati setelah berubah menjadi Dark Shinji. Di movie-nya sendiri, gebetan Shinji yaitu Miho juga mati dikarenakan serangan dari Dark Shinji ini. Padahal kalau masih hidup, Shinji mungkin tidak akan terlihat seperti jomblo ataupun bujangan tua di episodenya Zi-O yang saya bahas tadi. Itu jika kita mengaitkan Dark Shinji dengan doppelganger. Nah, kalau menurut saya sendiri, jika kita mengaitkan dengan karakteristik Mirror World, yaitu dunia cermin, cermin memantulkan apa yang ada di hadapannya. Walaupun sebenarnya dunia cermin itu sendiri masih sebuah misteri di dalam serial Kamen Rider Yuki.
Ada beberapa fakta dari sudut pandang saya terkait hal ini. Pertama, Dark Shinji lahir akibat hati lain dari Shinji. Teori ini sebenarnya dijelaskan oleh Tokiwa Sogo dari Dunia Cermin pada episode Kamen Rider Zi-O, yang mengatakan dia berasal dari kegelapan hati Sogo. Bahkan, Shinji pun mengatakan hal yang sama, bahwa di luar kelihatannya dia baik-baik saja dan ikhlas saat pendengar ataupun pembaca Ore Journal meninggalkannya. Tapi, jauh di hati yang terdalam, dia sangat kecewa dan marah. Dan inilah yang melahirkan Shinji di dunia cermin itu. Dan faktanya, Dark Shinji dalam bentuk Another Yuga ini membunuh pembaca-pembaca dari Ore Journal. Dunia cermin akan merefleksikan hati yang lain dari para rider. Jika ditanya, apa semua rider memiliki versi darknya ataupun versi doppelgangernya di dunia cermin? Jawabannya tidak. Semua rider di film Kamen Rider Yuki ini memiliki hati yang murni bertarung satu sama lainnya, dan tidak ada yang ditutup-tutupinnya. Bahkan Ren sekalipun tidak ada sesuatu yang ditutupinnya kecuali masalah pribadinya. Intinya semua rider di film Kamen Rider Yuki ini tidak memiliki hati yang lain ataupun kepribadian yang lain. Berbeda dengan Shinji. Shinji, dia berusaha untuk menghentikan pertarungan rider tersebut. Walaupun yang terlihat Shinji tetap tegar, tapi di dalam hatinya dia merasa terhianati. Dia merasa sakit hati karena tidak ada yang mendengarkan kata-katanya. Inilah yang memunculkan hati yang lain ataupun yang berlawanan dengan sifat yang dia tunjukin pada versi kenyataannya, yaitu adalah Dark Shinji. Ditambah lagi Shinji memiliki riwayat bipolar atau kepribadian ganda dari Shinichi. Dan inilah yang memudahkan Dark Shinji lahir dari sosok Shinji ini. Nah, jadi kalau dibilang Ryuga ini adalah Shinichi atau kakaknya Shinji, saya rasa itu tidak benar. Karena Ryuga itu, ya Ryuki itu sendiri, kepribadian Shinji yang lain yang memunculkan dirinya sendiri dari dalam dunia cermin. Dark Shinji adalah kepribadian Shinji yang lain yang diwujudkan pada dunia cermin. Gimana dengan Yui? Yui juga memiliki kembaran dari dunia cermin. Mereka memiliki sifat yang sama. Kembaran Yui sendiri terlahir ketika Yui masih kecil. Yui menangis karena laki-laki yang menjanjikan dia untuk bermain bersama tidak datang ataupun tidak menepati janjinya, yaitu adalah Shinji. Hal ini membuatnya sedih dan kehilangan keceriaannya. Pantulan Yui yang tadinya menangis mengikuti gerakan dia tiba-tiba berhenti dan menenangkan dia. Nah, sebenarnya masih banyak misteri-misteri dari Mirror World di series Kamen Rider Yuki ini yang memang masih belum terpecahkan. Pada Kamen Rider Outsider di episode pertama kemarin, Foundation X terlihat sedang mempelajari dunia cermin. Walaupun mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika Odin mati dan dunia cermin tertutup kembali. Nah, itu semua fakta-fakta terkait Kamen Rider Yuga versi saya. Dari kemunculannya, karakteristiknya, siapa yang sudah dibantainya, hingga asal-muasal kemunculannya sudah kita bahas di atas. Karena memang lebih afdol kalau Ryuga ini dibikin video terpisah dari pembahasan kita yang kemarin. Nah, gimana menurut teman-teman semua tentang pembahasan Ryuga di video ini? Jika teman-teman punya teori sendiri, teman-teman boleh menambahkannya di kolom komentar. Atau jika ada yang salah dari teori saya di atas, teman-teman boleh mengkoreksinya di kolom komentar. Ayo kita berkomunitas dan juga membangun kolom diskusi agar kita bisa seru-seruan di dalamnya, oke? Nah, pembahasan di atas ini entah kenapa saya jadi keracunan pengen beli SAF Ryuga. Tapi sayangnya SAF Ryuga mahal banget sih, hampir 2-3 jutaan. Mending beli Figures aja kan. Tapi kalau beli Figurizer juga, kita juga harus membeli Figuresnya Ryuki karena biar lebih afdol aja sih. Oke. Nah, jadi segini dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Buat teman-teman saya mohon bantuannya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umamkan30. Saya Umam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.